Halo Randy, apakah proses pemungutan suara masih berlangsung hingga kini? Seperti apa situasinya di sana? Selamat pagi waktu Florida, Syafati Suri dan pemirsa iNews. Saya melaporkan dari sebuah TPS di Palm Beach, Florida. Di belakang saya ini yang merupakan lokasi TPS yang nantinya rencananya juga akan digunakan oleh Capres Partai Republik Donald Trump untuk menggunakan hak pilihnya. Saya boleh kasih lihat suasana terkini seperti apa di TPS yang berada di Palm Beach, Florida ini, Syafa dan juga pemirsa iNews. Kalau lebih begini lokasinya, saya boleh kasih lihat. Di sebelah sini memang banyak media-media dari berbagai negara, memang internasional. Ini merefleksikan bagaimana pemilu Amerika Serikat ini menjadi perhatian dan sorotan dunia, dan juga diprediksi akan menjadi salah satu pemilu yang bersejarah. Sebelah sana Anda bisa melihat ada beberapa pemilih warga setempat yang baru tiba dan masuk ke gedung yang ada di belakang sebelah sana. Itu adalah sebuah clubhouse yang dialihfungsikan untuk menjadi lokasi pemilu. Clubhouse ini memang menjadi lokasi rekreasi untuk warga di Palm Beach, Florida. Ada klub tenis, ada tempat olahraga. Intinya pada hari ini dialihfungsikan juga untuk menjadi tempat untuk cast their votes atau mencoblos kalau bahasa Indonesianya ya. Di sebelah sana nih antusiasme dari warga setempat yang telah melakukan pemilihan suara mereka. Ada para perempuan yang memang warga setempat yang tadi memang menyuarakan kepada para media bahwa mereka mendukung Donald Trump. Dan seperti yang sudah diketahui sebenarnya memang Florida ini siapa? Memang suaranya cenderung selalu dimenangkan oleh Partai Republik. Dan begitu pula proyeksinya pada tahun ini. Nah, Donald Trump sendiri nantinya juga akan dijadwalkan untuk melakukan pencoblosan kalau bahasa Indonesianya ya di lokasi di belakang saya ini, tapi saya belum bisa mengkonfirmasi lebih tepatnya jam berapa. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pemilu presiden di Indonesia, mungkin rekan-rekan media di sana sudah bisa mengetahui ya jadwal capresnya jam berapa, mau nyoblos di TPS sebelah mana. Kalau Donald Trump saya harus ada usaha ekstra untuk menggali-gali informasinya karena cenderung dirahasiakan mengenai jadwal jam berapa, kemudian di mana lokasi tepatnya. Namun sejauh ini informasi kami dapatkan memang akan berada di Recreational Center tempat saya melaporkan saat ini, dan memang lokasinya tidak jauh dari kediaman Donald Trump dan keluarganya, yakni di Mar-a-Lago, sebuah pemukiman mewah yang berada di kawasan Palm Beach ini. Kita akan melaporkan lebih lanjut bagaimana situasinya nanti dan jam berapa Trump akan hadir ke sini. Yang pasti sudah ada secara jelas saya bisa lihat di sini adalah pengamanan yang sangat ketat dari pihak Secret Service dan juga para media yang semuanya sudah berkumpul di sini. Jadi semuanya kurang lebih mendapatkan informasi yang sama dengan saya ya. Yang bisa saya laporkan juga di sini siapa yang menarik adalah bahwa di Amerika Serikat itu ada pengaturan voting yang berbeda-beda di setiap negara bagian. Di Florida sendiri, salah satu negara bagian yang juga mengizinkan early voting atau pemilihan lebih awal. Jadi kita tidak melihat adanya antrian panjang di sini dari masyarakat yang ingin melakukan quote-unquote pencoblosan, karena memang mayoritas berdasarkan penelitian sudah melakukan early voting atau pemilihan lebih awal melalui surat ataupun memang datang ke TPS di 1 minggu sebelumnya. TPS ini pula nanti rencananya dibuka dari pukul 7 pagi dan diproyeksikan akan tutup pada pukul 8 malam, dan nanti kita akan mulai deg-degan untuk melihat bagaimana hasil dari pemilu khususnya di Florida ini. Syafa. Baik, Randy, tadi Anda mengatakan bahwa ada sebagian warga yang sudah memberikan suaranya beberapa hari sebelumnya. Jadi tidak hanya di 1 hari ini saja ya proses pemberian suara di sana. Seperti apa, Randy, bisa dijelaskan? Betul, Syafa. Jadi kalau di Amerika Serikat memang kita di sini tidak ada sebuah badan yang menjadi payung federal mengenai election. Kalau misalnya di Indonesia mungkin start dengan KPU. Di sini pengaturan terkait dengan pemilihan diserahkan terhadap masing-masing negara bagian yang memang punya aturan tersendiri. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya akhirnya ada keberagaman dari prosedur dan tata cara untuk memilih dari segi waktu dan juga penghitungan. Ini pula yang kemudian akan membuat kita deg-degannya jadi lebih panjang, karena ada beberapa negara bagian yang nanti mungkin hasilnya sudah bisa diketahui malam nanti waktu Amerika Serikat, ada yang mungkin besok, ada yang mungkin memakan waktu yang lebih lama karena prosedurnya juga cukup kompleks. Dan memang kalau misalnya kita melihat dari pemilu 2016 dan 2020, ada saja manuver-manuver dari setiap partai untuk memperjuangkan suara mereka dan saling klaim adanya. Kalau misalnya tahun 2016 dan 2020 kita ingat
ada upaya yang kemudian untuk menghentikan penghitungan suara karena ada kecurigaan kecurangan yang terjadi di beberapa lokasi di beberapa negara bagian yang utamanya memang diperebutkan di negara bagian battleground. Battleground atau swing state ini memang negara bagian yang suaranya cenderung berubah dari satu partai ke partai lain seperti Pennsylvania. Nah, kalau Florida tempat saya ini memang cenderung selalu dimenangkan oleh Partai Republik, Syafa, yang juga menjadi basis atau tempat tinggal dari Donald Trump sendiri. Yang menarik adalah tempat saya melaporkan saat ini di Palm Beach, suaranya sebenarnya cenderung dimenangkan oleh partai lawannya Donald Trump, yakni Kamala Harris. Di tahun 2020 pemilu terakhir pun kawasan saya berada saat ini di County Palm Beach, suara juga dimenangkan Demokrat. Tapi kalau misalnya kita zoom out lebih besar lagi, Florida secara keseluruhan suaranya secara mayoritas dimenangkan oleh Donald Trump. Nah, untuk pemirsa Indonesia yang mungkin belum familiar dengan sistem pemilu presiden di Amerika Serikat, agak sedikit unik dan berbeda dengan di Indonesia karena bukan berdasarkan suara terbanyak alias popular vote. Ada poin-poin setiap negara bagian yang kemudian akan dihitung dan mayoritas jumlah yang dimenangkan itulah yang kemudian akan menjadi penentu pemenang dari Pilpres 2024 ini. Nah, dalam artian misalkan di Florida suaranya 52% dimenangkan oleh Trump seperti tahun 2020, ini otomatis seluruh poin electoral college tersebut akan diklaim oleh Trump meskipun ada juga jumlah yang cukup signifikan yang sebenarnya memilih Partai Demokrat pada tahun 2020 tersebut. Baik, Randy, Donald Trump akan ke sana untuk memberikan hak suaranya. Lalu bagaimana dengan situasi pengamanan di sana, Randy? Kalau pengamanan, saya tidak melihat sesuatu yang ekstra di sini selain di belakang saya misalnya kelihatan ya dari pemirsa news ini ada. Apakah ini polisan? Ya, ini polis line yang memang membatasi agar media tidak bergerak terlalu jauh. Jadi ini memang salah satu upaya agar penertiban pemilihan agar Baik pemirsa, sayang sekali komunikasi kami bersama Randy Wicaksana di Florida terputus. Nanti kami akan kembali ke Randy Wicaksana untuk mengupdate informasi dan juga situasi terkini di sana.